Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur kita boleh datang lagi menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita kepada Tuhan. Mengawali hari yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kita hari ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu, karena Engkau Bapa yang baik bagi kami. Engkau yang sungguh baik, sangat baik, selalu baik, dan selamanya Engkau baik bagi kami. Tak habis-habisnya rahmat-Mu, tak berkesudahan kasih setia-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Pagi hari kami datang menghampiri tahta kasih karunia, memuji, menyembah, meninggikan, mengagungkan nama-Mu. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, disembah. Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan sampai selama-lamanya. Sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Amin. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Amin. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku
Bapa, kami cinta padamu. Sebab Kau yang lebih dulu mencintai kami. Kau mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Kami sembah, kami puji, kami muliakan. Kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu. Sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi dalam hidup kami, berlimpah
kasih-Mu. Kami bersyukur Engkau baik, Kau baik, Kau baik, Kau baik. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, kami berdoa dalam setiap hidup kami di sepanjang jalan kami. Sebab Kau segalanya bagi kami. Kau segalanya, Kau segalanya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya.
Ajaib Engkau Tuhan, dahsyat Engkau, ajaib Engkau Tuhan. Oh ya, hanya Engkau yang kami perlu dalam hidup. Sebab Engkau lebih dari cukup bagi kami, Tuhan. Bahkan Engkau segala-galanya bagi kami. Sebab hanya kepadamu hati kami percaya. Dan kami mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sebab kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus. Berkatakan ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang percaya.
Yesus, kami perlu Engkau Tuhan. Kau jiwaku menantikanku, percaya kau penuh pengharapanku di dalammu. Yesus, hanya Kau yang andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang andalkan, terlebih siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang percaya. Di setiap waktu, tiada yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Selain Engkau tidak ada yang lain yang dapat kami andalkan dan kami percaya. Karena hanya Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain. Engkau Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Engkau segalanya bagi kami. Engkau lebih dari cukup bagi kami, Tuhan. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami. Menikmati penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu, perlindungan dan penjagaan-Mu yang ajaib. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih padamu. Karena Engkau baik bagi kami. Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau selalu baik, dan selamanya Kau baik bagi kami. Bapak, pagi hari ini kami buka hati kami lagi hanya untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu. Dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Kak Simon. Baik, selamat pagi kawan-kawan semua. Pagi ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan bahwa begitu baik kasih Tuhan dalam hidup kita sehingga kita boleh bersama-sama berkarambio. Saya tahu memang dulu saya paling sulit untuk bangun pagi karena jam-jam 5 itu jam-jam tidur saya. Tetapi kalau kita memang ingin punya kerinduan supaya hidup kita bisa berubah, kita juga harus mengubah pola dan cara hidup kita. Tapi pagi ini kita boleh bersyukur, kita sudah sampai di 2 Samuel pasal 7, ya kan? Di mana kemarin juga Pak Ramli sudah menjelaskan tentang bagaimana perjalanan Daud, ya kan? Dan hari ini juga kita masih mengupas tentang Daud. Tapi bukan si Simon Daud ya. Jadi Daud saja. Tapi ada kolerasinya
dengan saya. Ini jadi istilahnya masih keluarga saya, ya kan? Marga Daudnya masih ada. Baiklah kita bacakan ya kan tentang janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud ya. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuh di sekeliling. Berkatalah raja kepada Nabi Nathan, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras. Padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Lalu berkatalah Nathan kepada raja, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Nah, di sini dulu kita Jadi kita lihat ya bagaimana Daud ini ya kan ingin sekali ya menjadi orang, menurut saya ini sesuatu yang biasa kita lakukan. Kalau kita sudah mendapat sesuatu ya kan dari Tuhan, tentunya kita ingin punya kerinduan ya, kita harus ya kan bagaimana pelayanan, bagaimana pekerjaan Tuhan, bagaimana rumah Tuhan ya. Ini yang juga menurut saya umumnya dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Tapi kita tahu Daud mengatakan, ya lihatlah aku ini diam dalam rumah dari kayu aras. Kalau saya pelajari kayu aras itu adalah kayu yang termewah ya. Jadi Tuhan itu ya kan luar biasa memberi kepada anak-anaknya ya kan. Kalau saya pelajari si Daud ini kan diambil ya kan Tuhan ketika dia masih mengembalakan kambing domba di padang. Jadi Tuhan itu selalu di luar pemikiran kita. Ketika ayahnya menyerahkan anak-anak lain, tapi Tuhan memang masih ada satu. Ya, maka itu Daud dipanggil pulang, dan di situ Daud masih muda sekali ya kan, masih kemerah-merahan pipinya, tapi Tuhan itu maha besar. Tuhan itu maha tahu. Sebetulnya apa yang mau Tuhan lakukan kepada Daud, ya kan Daud juga ingin membalas kepada Tuhan, karena Daud lihat di sini kan rumahnya mewah, tapi kenapa tabut Allah, ya kan, tabut Allah masih di dalam tenda, ya. Tapi apa yang dikatakan Tuhan selanjutnya kepada Daud, tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian, pergilah katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel, demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kukatakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, aku yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja bagi atas umatku Israel. Jadi di sini ya kan firman Tuhan mengatakan ya kan kepada Nathan, kasih tahu ya sama Daud. Kita tahu Nathan ini seorang yang diangkat ya. Kalau saya lihat Tuhan angkat Nathan ini untuk menjadi penasehat bagi Daud. Kita ini harus punya orang-orang yang kita harus minta sama Tuhan untuk orang-orang Tuhan pakai untuk menjadi penasehat kita. Kenapa? Kita tahu di setiap perusahaan besar ada penasehat. Di dalam organisasi ada penasehat.
Karena penasihat itu yang dipakai Tuhan di sini, Tuhan berbicara lewat Nathan, kasih tahu si Daud itu, ya, tidak usah kau bangun ke rumah ya untuk apa nama aku, ya, karena apa? Setiap aku membawa orang Mesir keluar, membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, aku tidak pernah, ya kan, tinggal di rumah mewah, tapi aku selalu tinggal di kemah Daud, apa, di apa, bukan itu yang itu tabut, ya, di kemah tabut Allah. Jadi saya renungkan tabut Allah ini, kalau saya pelajari kan ini pada pertamanya dibuat oleh zaman Musa. Sesudah itu isinya ada 3, ya kan. Satu, mana itu bertanda kehadiran Tuhan. Kedua, 10 perintah Tuhan, ya. Dan ketiga itu tongkat Harun yang berbunga itu. Jadi di sini kita tahu ketika tabut Allah ini adalah kehadiran Allah, di mana waktu itu kita tahu bahwa ketika tabut Allah ini ada di rumah Obed-Edom, rumah Obed-Edom itu lebih begitu diberkati. Dan hari ini, ya kan, Daud ingin sekali, ya kan, membangun satu tempat untuk tabut Allah ini. Tapi di sini saya dapat hikmat dari Tuhan itu, Tuhan tidak mau itu apa rumah mewah, bukan dia nggak bisa. Tapi tabut Allah ini sesuai dengan saya baca di 1 Korintus, ya. 1 Korintus, rumah apa yang Tuhan inginkan, ya. 1 Korintus 16. 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19, ya kan? Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya kan? Sampai 2, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Nah, jadi rumah Tuhan itu adalah tubuh kita ini loh, rumah Tuhan. Yang saya tangkap bahwa sebetulnya Tuhan ingin apa? Tubuh kita ini yang harus kita persembahkan, ya kan? Bukannya yang kita mau bangga-banggakan itu bahwa rumah kita bagus atau sebagainya. Nah, di situ, di dalam itulah Tuhan bertata. Ya, jadi saya merasakan, oh benar juga ya, Tuhan ini baik sekali. Kalau manusia selalu ingin, kalau dia bisa nolong orang, dia harap, dia banyak minta balasannya. Tapi kalau Tuhan itu benar Tuhan yang adil, dan dia benar-benar tidak menuntut dari segala apapun. Tapi dia hanya meminta kita, ya kan, menjadi teladan. Ya, lewat mana? Karena hari ini orang tidak bisa ketemu Tuhan Yesus, jadi tubuh kita inilah yang menjadikan itu rumah Allah. Jadi supaya orang, oh ini anak-anak orang Kristen itu, ya kan, bahwa mereka memang mempraktekkan nilai-nilai Kristus, ya kan. Lantas di sini yang 9, aku telah menyertai engkau di segala tempat, dan kau jalani, dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang besar yang ada di bumi. Nah, di sini Tuhan itu, ya kan, kalau begitu dia ada bersama dengan kita, menyertai kita, semua apa yang kita kerjakan itu jadi berhasil, ya kan. Tapi ya bagaimana hidup kita, ya kan? Apakah kita menempatkan, ya kan, tubuh kita ini bait Tuhan? Nah, di situ yang menjadi pertanyaan kita.
Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menamakannya menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuh. Juga diberitahu Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberi keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu dan kemudian anak kandungmu dan aku akan mengkokohkan kerajaannya. Nah, dan di sini kita tahu ya, kalau Tuhan itu, kita orang-orang tua ini ya kan, kita harus menjadi teladan. Kita harus membangun rumah tangga kita. Ya, di sini kan dengan judul juga janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Jadi kalau kita memang mau ya kan anak-anak kita, generasi-generasi kita benar-benar diberkati Tuhan dan dipelihara Tuhan, memang tidak ada lain. Ya, kita orang-orang tua ini harus menjadi teladan buat mereka. Harus menjadi ya kan seorang menjadi imam dan raja harus kita praktekkan. Memang hari ini tidak gampang karena apa? Ya, setiap kita ya, mungkin hampir semua kita tuh pernah mengalami kesulitan bagaimana mengarahkan anak-anak kita untuk lebih giat lagi dan lebih tekun lagi datang kepada Tuhan. Karena apa-apa lagi kalau ya kita tahu hari-hari kalau di uh, orang putih sana itu kan gereja sudah dijadikan kafe, ya kan? Sudah gereja yang isinya cuma orang-orang tua, ya. Kita begitu sedih loh, hari-hari ini banyak di luar sana orang yang sudah anak muda tidak percaya sama Tuhan. Tapi kita bersyukur, nah inilah kerja keras kita sebagai orang tua, bagaimana kita bisa mendidik, bagaimana kita bisa mengarahkan anak-anak kita untuk selalu datang dan takut akan Tuhan. Jadi kalau memang kita ingin rindu, nah ini perjuangan kita sama-sama. Jadi bagaimana kita menjadi teladan. Ayat ke-13, dan dialah yang akan mendirikan rumah bagiku dan aku akan mengkokohkan tata kerajaannya untuk selamanya. Nah, jadi kalau kita sudah menjadi ya kan orang-orang yang menjadi teladan dan anak-anak kita tuh meneruskan. Nah, mereka mendirikan ya. Mereka mendirikan ya kan, dialah yang akan mendirikan rumah bagiku dan aku akan mengkokohkan tata kerajaan untuk selamanya, selama-lamanya. Jadi saya lihat tongkat estafet ini kita mengikuti Tuhan itu memang terus terang aja. Kenapa saya baca-baca ya harus anak kita, ya kan? Ya, kita sudah, tapi bagaimana kita mau menjadikan anak kita lebih baik? Tidak ada lain, harus kitalah yang menjadi teladan bagi mereka. Sehingga mereka apa? Satu, mereka tidak kena kutuknya. Kedua, mereka juga melihat bagaimana orang tua mereka. Nah, di sini saya lihat ya, tabut Allah itu memang perlu ada di setiap rumah kita. Yaitu siapa? Lewat kehidupan kita. 14, aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setia tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan pada Saul yang telah kujauhkan daripadamu. Nah, kita lihat nih, kenapa ya kan Saul
pertama dia diurapi, tapi akhirnya kenapa dia tidak lagi dipakai Tuhan. Hidup kita ini memang satu pertandingan, satu perjuangan ya. Ya, jadi sebelum kita mengakhiri hidup kita ini kita bisa melihat loh. Maka itu banyak orang berkata ya, aku tidak mau melihat ya, seperti saya sering katakan kepada staf dan karyawan saya tidak mau melihat usaha yang dulu saya dirikan begitu dengan keringat dan susah payah ya, di masa ada saya tidak mau itu runtuh. Dan doa saya juga ketika saya sudah tidak ada lagi ya, saya mau ada generasi-generasi yang dapat meneruskan. Karena ini terus terang aja ya kan, kenapa ya, kita tahu kita harus belajar ya apa yang Tuhan ajarkan lewat firman-Nya. Kenapa Saul akhirnya ya kan dia ya kan bunuh diri ya kan, karena memang hidupnya itu pertamanya dia mengandalkan Tuhan, dan ujungnya ada ya kan hati ya yang tidak baik, selalu iri hati, selalu ya kita kadang-kadang dendam ya. Kita tahu bagaimana dia mengejar si Daud ya kan, tapi kita dapat pahami sekali dengan kita mengikut karam Dio bahwa benar-benar ya kan Daud itu seorang yang menjadi teladan. Meskipun kita tahu hidup Daud itu selalu bukan selalu baik, tapi dia sempat jatuh juga ya. Maka kita terus terang aja menjadi orang-orang ya, teman-teman ya kan, kita harus menjadi brother keeper dan sisterhood buat orang-orang di sekeliling kita. Ya kan, dan kalau ada ya teman-teman kita yang jatuh ya, ada mungkin mereka mengalami kelemahan, kita jangan hakimi, tapi kita bawa mereka, kita ajak mereka ya, kita mengasihi mereka. Karena apa? Ada Tuhan yang terlebih mengasihi kita. Selanjutnya, keluarga kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tatamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan bicara kepada Daud. Nah, kita tahu ya kan, ini yang Tuhan sudah ajarkan ya kan lewat firman-Nya untuk kita dapat ya berbuat seperti apa yang Tuhan inginkan, di mana dia mencontoh, memberi teladan, memberi contoh kepada kehidupan Raja Daud untuk kita ya. Nah, dan berikutnya perikop berikutnya doa syukur ya. Doa syukur ini ayat yang ke-18. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai demikian. Nah, inilah kadang seorang Daud bertanya kepada Tuhan ya. Dia bisa sampai hari ini. Kita juga boleh bertanya sama Tuhan, kenapa kita bisa ada sampai hari ini? Baik itu hari yang kita diberkati maupun hari yang kita tidak diberkati. Tuhan tidak pernah mencobai kita, tapi Tuhan selalu ingin ya kan kita dipimpin dan diberkati. Tapi karena kita tidak taat ya, ketidaktaatan kita membuat semua itu kita jatuh ya. Jadi di sini kita melihat sekali ya kan, Daud bertanya sama Tuhan ya. Selanjutnya, dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan Allah, sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang. Ya Tuhan Allah, apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih daripada itu? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini ya Tuhan Allah? Nah, jadi di sini kita tidak bisa membohongi Tuhan. Tuhan yang lebih tahu keadaan kita. Jadi kita mau berbohong ya, itu hanya membohong diri kita sendiri. Orang lain tidak tahu, tapi Allah yang
kita sembah Allah yang tahu. Oleh karena firman-Mu dan menurut hati-Mu Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan kepada hamba-Mu ini. Sebab itu Engkau besar ya Allah, ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau. Tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel yang Allahnya pergi membebaskan menjadi umatnya untuk mendapatkan nama baginya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi mereka dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan para Allah mereka dari depan umatnya. Engkau telah mengkokohkan bagimu umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya. Dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan Allah, tepatlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarga, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu, sebab Engkau Tuhan semesta alam. Allah Israel telah menyatakan kepada hamba-Mu ini, demikianlah Aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjat doa ini kepadamu. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya, sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendiri yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Nah, saya rasa waktu sudah selesai. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Oke, terima kasih untuk Pak Simon buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Dan tentu selain dari apa yang tadi udah Pak Simon sampaikan, kita belajar hari ini dari hidup Daud, dari sikap hati Daud, bagaimana dia dengan Tuhan. Kalau pada umumnya ketika orang dalam konteks hubungan dengan Tuhan, orang selalu berdoa berharap supaya hidupnya diperhatikan Tuhan, hidupnya dipelihara dan diberkati Tuhan. Tapi kita lihat bagaimana sikap hati Daud, kerinduan Daud untuk membangun rumah bagi Allah. Sehingga sampai Allah pun ngomong, aku nggak pernah minta, bahkan dengan hakim-hakim, dengan semua orang yang selama ini aku pilih, aku tunjuk, aku jadikan pemimpin atas umatku, aku nggak pernah minta. Bahkan orang-orang itu juga nggak pernah kepikir untuk melakukan seperti apa yang ada di hati Daud. Nah, begitu juga mari dengan hidup kita. Jangan dalam hubungan kita dengan Tuhan, hanya kita berharap Tuhan lakukan sesuatu terus bagi kita. Tapi mari juga mempunyai kerinduan hati seperti Daud dalam hidup ini. Apa yang aku harus lakukan untuk Tuhan? Apa yang harus aku kerjakan untuk Tuhan? Tentu do the best, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti Daud. Apa yang orang nggak pernah pikirkan untuk lakukan bagi Tuhan, Daud punya kerinduan seperti itu. Dan sebagai timbal baliknya sekali lagi, karena Tuhan kita tidak pernah berpiutang. Tuhan melakukan segala yang terbaik dalam hidup Daud. Bahkan sebagai ayat yang terakhir, saya mau baca ulang. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya.
Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendiri yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Jadi kerinduan Daud hidup di hadapan hadirat Tuhan selama-lamanya, dan dia menyadari keberadaannya itu hanya semata-mata karena berkat Tuhan. Jadi seperti apa yang Kau Simon tadi sampaikan, ada begitu banyak hal. Tentu kita sebagai orang tua, kerinduan kita, keluarga, anak-anak kita ada di hadapan Tuhan selama-lamanya. Karena kita nggak bisa hidup di luar Tuhan, kita butuh Tuhan, dan tentu bukan hanya sebatas kita butuh Tuhan untuk terus minta kepada Tuhan, tapi sekali lagi memiliki sikap hati seperti Daud, justru ingin melakukan sesuatu untuk Tuhan. Paling tidak apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan? Menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Gimana? Dengan kita hidup sesuai dengan firman-Nya, mentaati firman-Nya. Karena sekali lagi, ketaatan itu mendatangkan berkat. Ini otomatis. Artinya bukan kita mau taat supaya diberkati, bukan. Tapi kerinduan hati kita adalah mau taat sama Tuhan. Itu bagian kita, stop, itu bagian kita. Nah, bagian Tuhan ya udah pasti dia akan memberkati. Dan tidak ada tuntutan di dalam yang namanya hubungan yang benar. Seperti Daud dan Tuhan. Begitu juga dengan kita, dengan Tuhan. Suami, istri, orang tua, anak. Semua hubungan yang kita bangun, itu tidak ada tuntutan satu dengan yang lain. Tapi masing-masing mempunyai sikap hati mau memberi yang terbaik bagi pasangannya, bagi orang yang terjalin dalam hubungan itu. Seperti Daud ingin melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dan Tuhan pun mau melakukan yang terbaik bagi Daud. Itulah prinsip hubungan yang berkali-kali saya ajarkan. Ketika kita sama-sama melakukan kewajiban kita, maka pada saat yang sama kita terima hak kita. Begitu juga dengan Tuhan secara khusus bagi ini. Jangan hanya fokus Tuhan berkati aku, Tuhan tolong aku, Tuhan lindungi aku, Tuhan pelihara aku. Tapi mari punya sikap hati yang mau melakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Nah, percayalah Tuhan kita jauh lebih tahu yang terbaik bagi kita dan Dia melakukannya bagi kita. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih untuk Pak Simon. Saya serahkan kepada Hengki. Ya, terima kasih Pak Simon. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Setiap kami bisa datang, bisa bangun dengan keadaan yang sehat juga ya Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah kami juga mau belajar seperti Daud ya Tuhan. Memiliki hati yang selalu memberikan yang terbaik kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah kami juga Tuhan, mau Tuhan mendirikan bait-Mu di dalam hidup kami ya Bapa. Dan juga kami mau menceritakan kebaikan-Mu, keyakinan dan kepercayaan kami kepada anak-anak kami ya Tuhan. Supaya generasi kami juga Tuhan bisa mempersembahkan hidup mereka ke hadapan-Mu ya Bapa. Dan juga setiap kami juga mau Tuhan hanya berfokus hanya kepada Engkau. Melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Seperti firman-Mu berkata, carilah kerajaan-Mu ya Bapa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini, buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami mau mempraktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Terima kasih juga buat Pak Simon yang telah menyampaikan kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan terus berkati, Tuhan pakai Pak Simon lebih lagi ya Tuhan. Dan juga melalui Pak Simon dan Bu Simon ya Tuhan. Biarlah juga banyak keluarga-keluarga yang dipulihkan, yang diberkati ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan juga berikan Pak Simon dan Bu Simon kesehatan, kekuatan, dan perlindungan yang daripada Engkau. Buat anak-anaknya, menantu, dan cucunya juga ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan keluarga Pak Simon ke bawah tangan kuasa-Mu. Dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini juga Tuhan terus berkati kami. Baik suami kami, istri kami, dan juga anak-anak kami, bahkan juga cucu kami, dan juga orang tua kami ya Tuhan. Tuhan berkati setiap keluarga besar kami. Tuhan juga memberikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan ya Bapa. Dan juga buat anak-anak kami yang
sekolah Tuhan, yang kuliah ya Bapa. Biarlah Tuhan juga berkati setiap mereka ya Tuhan. Tuhan membuat mereka semangat terus untuk belajar dan sekolah ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan keluarga besar kami ke bawah tangan kuasa-Mu. Dan di pagi hari ini, di mana kami sepakat terus berdoa buat Ibu Mirianti dan Pak Siregar yang sedang bertugas di Jember ya Bapak. Biarlah Tuhan terus memberikan Ibu Mirianti, Pak Siregar kesehatan, kekuatan, dan perlindungan yang daripada Engkau ya Bapak. Biarlah mereka selalu juga mengandalkan Engkau, karena Engkau Tuhan Allah yang terus menaruh hikmat-Mu atas hidup Ibu Mirianti dan Pak Siregar ya Bapak. Terima kasih kami serahkan keluarga besar Pak Siregar ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan juga di mana pagi hari ini kami sepakat buat keluarga besar Kojohan ya Tuhan. Di mana mamanya sudah dipanggil di pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan berkati keluarga besar Kojohan ya Bapa. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, ketabahan, dan penghiburan yang daripada Engkau untuk keluarga besar Kojohan ya Tuhan yang ada di Palembang ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan keluarga besar Kojohan ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan juga kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan terus berkati bangsa kami, Tuhan terus bawa bangsa kami terus hari demi hari lebih baik ya Tuhan. Baik perekonomian dan juga keamanan yang terbaik ya Bapa. Dan juga pemerintahan yang ada saat ini ya Tuhan, Tuhan berkati Pak Joko Widodo sebagai presiden kami dan wakilnya dan menteri-menteri yang ada. Bahkan bupati, gubernur, dan wali kota yang ada juga Tuhan. Tuhan berkati ya Bapak. Biarlah pemerintahan yang ada saat ini Tuhan terus berjalan untuk membangun bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Mensejahterakan rakyat Indonesia ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan bangsa dan pemerintahan kami ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Silmon, silakan. Kembali kami datang dengan bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami tahu pagi ini Engkau sudah mau mengajar kami tentang bagaimana hidup kami yang kami lalui setiap hari. Kami bersyukur kalau firman-Mu sudah Kau sampaikan untuk kami selalu untuk setia Tuhan. Terima kasih kami serahkan sepanjang hari ini kegiatan aktivitas kami. Dan akhirnya kami mau terima berkat-Mu, berkat kesehatan, kekuatan, dan damai sukacita dari Allah Roh Kudus, mulai dari sekarang dan selama-lamanya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, selamat pagi. Johan udah ke Palembang jadi ya? Sudah sejak hari apa ya dia berangkat ya? Kemarin enggak, Pak? 2 Umur hari yang berapa? lalu. Tidak tahu. Hah?